Hai Bu Leni, apa kabar Bu Leni? Hai juga Ibu Desi, kabarku baik. Begini Bu Leni, Ibu Leni ada waktu nggak Bu? Eh, ada Ibu? Begini Bu, saya ada sedikit masalah di sekolah. Saya ingin cerita sama Ibu. Oh, tentu saja boleh Ibu Desi. Kebetulan tugas saya saat ini sudah selesai. Silakan Ibu Desi, kira-kira ada yang mau diceritakan? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Begini Bu, eh, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Ibu Desi. Eh, Semoga dengan pertemuan kita ini dapat membahas tentang solusi atas keresahan yang Ibu Desi alami. Semoga bisa membantu Ibu. Coba Ibu Desi ceritakan apa yang membuat Ibu Desi resah saat ini. Jadi begini Bu, ada salah seorang siswa di kelas saya, dia tidak masuk pelajaran bahasa Inggris. Dia akhir-akhir ini tidak semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Bu. Dia juga jarang mengerjakan tugasnya, dan itu membuat saya khawatir nanti dia tidak tuntas KKM bahasa Inggris, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu Desi apa dengan kelas yang Ibu ajarkan ini? Bahasa Inggris, Bu. Pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Eh, Iya, Menurut Bu. Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak ini tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, Ibu? Uh, jadi begini, Bu. Saya sudah mencoba menelusuri apa yang menyebabkan dia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Saya kemarin itu memanggil si anak tersebut ke ruangan saya dan menanyakan kenapa dia tidak suka belajar bahasa Inggris, Bu. Eh, Kira-kira eh, anak-anak yang Ibu ajarkan tentang pembelajaran bahasa ini tertarik tidak selama mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Sebelumnya, Bu, mereka sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, tapi memang akhir-akhir ini saja, Bu, terkhususnya untuk semester ini, saya melihat nilai KKM mereka, saya melihat nilai mereka turun daripada nilai semester sebelumnya, Bu. Baiklah Ibu Desi, biasanya Ibu dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Ibu menggunakan media pembelajaran apa? Saat ini yang saya gunakan, saya hanya menggunakan modul ajar, Bu, dan juga LKS, bahasa Inggris. Selain menggunakan LKS yang Ibu sebutkan tadi, ada kira-kira metode lain yang pernah Ibu lakukan sebelumnya, Ibu Desi? Ada, Bu.
Metode yang pernah saya gunakan itu memang sebelumnya saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya pernah menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, Bu, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi karena memang di sekolah saya anak-anak SMP itu belum mempunyai handphone, Bu. Jadi saya kemarin itu menggunakan aplikasi Quizzes dengan mode kertas. Nah, ketika pembelajaran bahasa Inggris itu mereka sangat antusias, Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Jadi Iya, Bu. dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut, kira-kira apa hasil yang Ibu dapatkan? Dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, itu tadi Bu, mereka antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Apalagi si anak yang bermasalah ini memang pada dasarnya dia memang kurang menyukai pelajaran bahasa Inggris, Bu. Dia pernah cerita sama saya karena dia bilang pembelajaran bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran. Belajar bahasa Inggris itu beda cara penulisannya, Bu, beda pula cara membaca, dan beda juga artinya. Namun ketika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media khusus tersebut, dia semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Baiklah Ibu Desi, luar biasa sekali ya Ibu. Saya juga mendengar tadi cukup antusias ya Bu ya, karena metode pembelajaran yang dibawakan memang cukup sangat baik ya sebenarnya Bu. Jadi kira-kira Ibu Desi apa yang harus dilakukan lagi supaya anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu? Mungkin, oh iya, saya pernah menerapkan juga Bu pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan games. Jadi, ketika mereka di kelas 7, saya pernah mengaplikasikan games Hop-Hop-Sus, yaitu bagaimana menghafal kosakata bahasa Inggris. Dan memang anak-anak, termasuk si anak tadi, juga sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan di antara teman kelompoknya, dia yang paling antusias dalam menempelkan kosakata dengan arti jawaban yang benar, Bu. Baiklah Ibu Desi, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan ide rencana tersebut? Yang bisa membantu saya kepala sekolah, rekan guru, Bu, rekan guru yang nantinya akan mengajari saya bagaimana menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, Bu. Jadi Ibu kira-kira kapan Ibu Desi akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan segera saya laksanakan supaya tidak menimbulkan masalah ke depannya, Bu. Baiklah Ibu Desi, kalau boleh saya tahu lagi Ibu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya Ibu? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan mulai menggunakan pembelajaran, saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Bu. Seperti menggunakan pembelajaran interaktif, juga mungkin saya akan mengkombinasikannya dengan menggunakan pembelajaran berbasis games, dan bisa jadi saya juga akan menggunakan ice breaking untuk breaking di kegiatan saya supaya nanti pembelajaran saya itu tidak membosankan di kelas. Baiklah Ibu Desi, semoga rencana yang akan Ibu terapkan di kelas berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan selama ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang hari ini? Perasaan saya jauh lebih lega sekarang, Bu. Saya senang sekali
akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Syukurlah Ibu kalau begitu ya. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan lagi, Bu Desi? Saya rasa cukup, Bu. Eh, Terima kasih ya Ibu. Semoga Ibu sukses dalam menerapkan ajaran yang sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan selama ini, yaitu pembelajaran yang menarik, yang variatif, dan juga berpihak kepada murid. Untuk ini Bu, mungkin cukup sampai di sini dulu perbincangan kita ya Bu ya. Nah, kebetulan saya akan Terima masuk lagi kasih ke banyak, dalam Bu. kelas ya Bu. Terima kasih, Ya, Bu, Ibu sudah Desi meluangkan sama-sama. waktu untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi ini. Selamat siang, Ibu. Baik Bu Desi, sama-sama. Selamat siang juga Bu Desi. Hmm, Selamat siang Ibu Desi. Sedang apa Bu? Selamat siang, Ibu Leni. Saya sedang mengerjakan tugas CGP, Bu. Bu Desi, kalau boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu Desi. Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan tugas saya juga sudah selesai. Bu, terima kasih banyak Ibu Desi. Mari, Bu, kita ngobrol santai saja, Bu. Uh, Terima kasih dan maaf mengganggu waktu Ibu Desi. Oh, tidak mengganggu, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang akan Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya ini sangat serius sekali, Bu. Iya Ibu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Ibu Desi. Baiklah, Ibu Leni, semoga dengan pertemuan kali ini kita bisa mendapat solusi atas keresahan yang Ibu alami. Dan semoga saya bisa membantu Ibu. Coba Ibu Terima kasih. katakan apa yang membuat Ibu resah saat ini, Bu? Terima kasih duluan ya Ibu Des ya. Jadi begini Bu Des, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait pengembangan diri. Pengembangan diri yang bagaimana ya yang Ibu maksud? Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya, Bu. Begini Bu, saya kesal Bu. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya karena saya mengabaikan kepala sekolah untuk mengikuti program pengembangan diri yaitu guru penggerak. Tetapi saya menolak saran beliau, Ibu. Lalu menurut Ibu, apa alasan yang membuat Ibu tidak mau mengikuti program guru penggerak tersebut, Bu? Alasan saya, Ibu, karena saya sangat sibuk, Ibu. Banyak pekerjaan rumah yang jadi tanggung jawab saya. Belum lagi pekerjaan rumah saya begitu menumpuk. Jadi banyak sekali yang perlu diurus di rumah, Ibu. Iya ya, saya mengerti, Bu. Lalu menurut Ibu, apakah karena alasan sibuk tersebut sehingga Ibu tidak mau mengikuti program CGP, Bu? Tidak juga Ibu Desi. Saya itu malas ikut pelatihan daring begitu. Karena saya tidak bisa juga ahli tentang penggunaan ilmu teknologi. Belum lagi masa pendidikannya kan lama sekali, Ibu. Ya. Sekarang ini kan perkembangan teknologi luar biasa pesatnya. Memang setiap detik berkembang terus. Lagi pula kita sebagai guru memang harus mengembangkan kompetensi kita, Bu. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri, tentulah kita akan sangat ketinggalan. Jadi menurut saya bagus itu, Bu, jika mengikuti perkembangan.
Mungkin meskipun saat ini Ibu belum ahli, yang penting Ibu Leni tetap tahu perkembangan yang ada. Jadi sambil kita tetap fokus pada ilmu atau keterampilan yang akan kita sukai, nanti kita bisa, Bu. Benar juga ya Ibu ya. Saya memang menyadari bahwa saya harus mengupgrade diri untuk menjadi guru yang lebih kompeten dan profesional Ibu. Nah, betul sekali, Bu. Setiap kita, guru, punya kewajiban mengembangkan diri kita sebagai guru untuk perkembangan pembelajaran yang berpihak bagi murid di sekolah. Jadi, menurut Ibu Leni, bagaimana dengan sikap Ibu Leni yang menolak program pengembangan diri tersebut, Bu? Iya Ibu, seharusnya saya antusias dan menerima kesempatan pengembangan diri tersebut Bu. Saya sebenarnya menyesal menolak kesempatan itu Ibu. Jadi, apa yang membuat Ibu Leni yang akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Begini Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah Ibu untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah setelah saya menolak saran beliau kemarin Bu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah pengembangan diri itu, Bu Leni? Nah, itu dia Bu yang saya ragu. Bagaimana ya agar saya bisa mengikuti program pengembangan diri tanpa khawatir menggunakan IT? Menurut Ibu Leni, kekuatan apa yang Ibu Leni punya untuk mengatasi masalah ini, Bu? Begini Bu, saya sebenarnya bisa mengoperasikan laptop Ibu. Hanya saja saya belum mahir sekali. Tapi saya punya adik yang bisa ahli IT. Kebetulan dia baru tamat kuliah Ibu. Jadi saya bisa belajar banyak dari adik saya tersebut sampai saya mahir Ibu. Itu ide bagus sekali, Bu. Ada yang membantu Ibu. Apalagi adik sendiri baru lulus kuliah. Jadi, ini sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami. Benar Ibu. Akhirnya sekarang saya merasa lega Ibu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Syukurlah Ibu merasa sudah lega. Lalu, dari yang sudah Ibu ceritakan atau rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok Ibu. Dan masalah pengembangan diri ke depannya, saya akan lebih terbuka. Kemudian saya akan memakai kesempatan yang ada dan saya akan membuat persiapan terutama belajar IT didampingi oleh adik saya dan rekan-rekan guru yang ahli. Bila kemudian kesempatan tiba, saya sudah siap. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Leni dapat bekerja dengan tenang kembali ya, Bu. Baik Ibu Desi, terima kasih untuk pencerahannya. Mudah-mudahan mulai sekarang saya tidak akan santai lagi dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif mencari pelatihan, menangi, kemudian saya akan belajar kepada yang ahli, juga saya akan belajar secara otodidak melalui YouTube dan sarana-sarana yang lain terhadap hal yang ingin saya dalami lagi ya Ibu Desi. Ya, Bu. Semangat ya, Bu. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama, Ibu.